Salah satu ketakutan mahasiswa kedokteran pas pertama kali terjun nih adalah takut gak punya waktu. Jadi kerjaannya hanya belajar, tetapi waktu di luar belajar itu sudah tidak ada. Apakah sebenarnya kuliah FK seseram itu? Maka dari itu, yuk simak Metals TV. Nah, Brosis, pada kali ini kita bakal ngebahas terkait pembagian waktu di Fakultas Kedokteran. Memang, Fakultas Kedokteran itu bisa dibilang untuk jadwal belajarnya cukup padat ya. Ada beberapa fakultas yang lain, saya pernah dulu diskusi sama teman SMA. Itu pas kuliah itu nggak kayak SMA, jadi nggak masuk jam 8 atau jam 7 sampai sore, sampai jam 4-an atau jam 5-an gitu. Jadi waktunya lebih fleksibel. Tapi pada kenyataannya, memang pas kita masuk FK itu, waktunya itu seperti reguler pas SMA gitu. Jadi kita biasanya masuk jam 8, nanti ada kelas, biasanya selesainya jam 4 atau jam 5. Itu sudah include waktu mungkin PBL, problem based learning, ataupun praktek ataupun praktikum yang lain. Jadi dengan kuliah kita yang bakal reguler nih, dari jam 8 sampai jam 5, dan tentunya itu preklinik sampai 3,5 sampai 4 tahun, itu kita bakal secara rutin ikut jadwal seperti itu gitu. Nah, hal inilah yang membuat kita sebagai mahasiswa FK tuh takut nih pas pertama kali terjun. Nih, saya bisa bagi waktu gak ya sama keluarga ataupun teman main gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita bisa membagi waktu, itu semuanya bisa terkendali kok. Kuliah tetap lancar, kita bisa ikut kelas dengan baik, bisa belajar juga di luar waktu kuliah, tapi kita nggak luput juga untuk bisa quality time dengan keluarga, dengan teman, ataupun hobi kita. Nah, maka dari itu, di sini Medi bakal share 5 tips ke Brosis gimana sebagai kita mahasiswa FK itu bisa mengatur waktu dengan baik agar kedepannya juga saat kita kuliah, saat kita kerja itu waktunya bisa dibagi. Yang pertama, tips pertama, stop menunda-nunda. Kita tuh di FK biasanya bakal kuliah per blok itu sekitar 1-2 bulan, dan kita bakal ujian setiap 2 minggu sekali. Pastinya memang jadwal kuliah itu padat. Semakin kita menunda-nunda, biasanya kita bakal ketumpuk tuh apa yang kita harus pelajari di H-1 atau H-3 ujian. Tentunya itu jadi tidak baik ya. Dengan tidak menunda-nunda, biasanya kita bakal bisa mengatur waktu lebih seefisien mungkin. Biasanya kita untuk lebih efektif, misal waktu belajar anatomi. Jadi pas habis kelas anatomi, ya monggo kita langsung belajar di malamnya misalnya gitu. Atau mungkin jangan menunda untuk belajar pas lagi diajarin dosen. Kan kadang ada juga tuh pas kita lagi diajarin dosen nyantai-nyantai atau mungkin bengong gitu. Dengan harapan nanti pas kita nyampe rumah kita bisa mengulang apa yang tadi dosen ajarkan. Jadi kalau bisa ya jangan menunda pas di kelas, langsung fokus belajar. Kalau memang ada yang ketinggalan nih, misalnya dosen tadi ngomong apa tapi kita lupa catat, setelah di kelas itu langsung kita minta ke temen, ada catatan tentang ini gak tadi? Langsung kita catat di saat itu juga. Dengan seperti melakukan hal seperti itu dan kita terbiasa selama 3,5 tahun, pastinya jadwal waktu kita bakal bisa diatur dengan lebih baik. Selanjutnya, memahami pembelajaran yang efektif. Di sini kita untuk lebih efisien waktu, kita perlu mengetahui gimana sih sebenarnya pola belajar kita yang lebih cocok. Nah, teman-teman atau Brosis bisa ngeliat nih di Google, bisa di googling tipe-tipe belajar mahasiswa. Tipe belajar mahasiswa tuh ada banyak ya. Ada auditorik, ada visual auditorik, ada yang visual ataupun yang nyatet. Jadi ada tipe juga yang suka nyatet tuh, harus pas nyatet baru ingat. Ada juga pas lagi dengerin dosen baru ingat, atau pas lagi nonton baru ingat. Nah, Brosis coba ngeliatin sebenarnya kita itu tipe yang mana, apakah visual, auditorik, ataupun dengan cara nulis. Nah, dengan kita memahami diri sendiri, kalau kita lebih efektif misal visual gitu, ya udah kita belajarnya itu lebih bakal visual. Bisa kita belajar nonton dari YouTube ataupun media pembelajaran lain yang secara visual. Dengan hal seperti itu kita bakal lebih efektif tuh. Dengan belajar mungkin 30 menit atau 1 jam aja kita udah langsung mengerti banyak pelajaran. Jadi tips selanjutnya ya mengenal diri sendiri. Kita lebih cocok untuk belajar tipe seperti apa. Nah, selanjutnya kita memahami kurikulum yang ada. Kita ambil contoh, misalnya kita kan di Fakultas Kedokteran udah sistemnya blok ya. Jadi misalnya fisiologis jantung itu udah dibikin tuh SKS-nya. Fisiologisnya berapa, anatomisnya berapa, biokimia, histologi gitu. Jadi udah dibagi SKS-nya sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Nah, di situ kita bisa lihat yang mana sih bobot SKS yang paling besar. Misalnya anatomi ternyata paling besar, kedua fisiologi gitu. Yang selanjutnya biokimia. Nah, kita bisa dari kurikulum
kurikulum tersebut kita bisa lihat nih, kita bisa memprioritaskan. Jadi anatomi yang paling besar bobot SKS ya, pastinya karena SKS paling besar, soal anatomi bakal paling banyak di ujian nanti ya kan. Jadi bakal banyak soal anatomi tuh, lebih banyak dibandingkan soal biokimia. Nah di situ kita prioritaskan belajar anatomi. Kita lihatlah mana anatomi yang paling banyak pelajarannya tapi lebih mudah kita pahami. Nah kita belajar anatomi dengan harapan nanti pas ujian itu ya soal anatomi bakal lebih banyak gitu. Sedangkan untuk bobot SKS yang lebih sedikit, misalnya kayak biokimia, apalagi kalau biokimianya pelajarannya banyak banget yang harus kita hafalin, nah itu kita jangan taruh di prioritas pertama. Takutnya kalau misalnya kita taruh di biokimia di prioritas pertama nih, padahal bobot SKS lebih kecil dibanding anatomi, nanti pas ujian keluarnya lebih banyak anatomi soalnya. Jadi yang kita pelajarin dengan waktu yang lama tentang biokimia, tapi pas di ujian soal yang keluar hanya sedikit. Selanjutnya yang keempat, buatlah target belajar. Jadi kita bisa nih bikin target belajar, misalnya ujian itu setiap 2 minggu sekali. Kita bikinlah misalnya 1 minggu kita udah belajar pelajaran apa, lalu 1 minggu lagi kita udah belajar pelajaran apa. Dengan membuat target belajar yang spesifik, jadi kita udah punya target sebelum ujian pasti selesai belajar semuanya, itu justru bakal membantu kita buat membagi waktu antara belajar dengan kehidupan yang lain gitu. Bisa ikut organisasi, membagi waktu dengan keluarga ataupun teman gitu. Justru dengan kita tidak memiliki target belajar, apa yang kita pelajarin, itu pemikiran kita, otak kita itu nggak bisa berpikir spesifik gitu. Kapan yang kita harus selesai, apa yang harus kita pelajarin. Dengan seperti itu biasanya kita bakal jadi ngambang-ngambang, akhirnya belajar pun enggak, pergi sama teman pun enggak gitu. Jadi semuanya malah jadi nggak terlaksana dan kita malah jadi rebahan aja di rumah. Jadi dengan membuat target belajar yang spesifik, itu bakal membantu kita untuk mencapai target tersebut dan juga tentunya bisa membagi waktu dengan kegiatan yang lain. Dan yang terakhir, memakai bantuan aplikasi tambahan. Nah ini tips kelima. Jadi kalau misalnya kita belum terbiasa nih bikin jadwal kegiatan belajar misalnya, itu kita perlu nih aplikasi tambahan. Misalnya kayak Google Calendar atau Brosis bisa buka aplikasi Trello. Nah dengan aplikasi tambahan ini kita bisa mulai tuh tulis jadwal belajar kita. Belajar tentang A, B, C, D, E. Mungkin di awal-awal bakal sulit ya untuk benar-benar ngikutin apa yang kita tulis tuh jadwalnya. Tapi at least itu bakal membantu kita untuk membimbing kita menepati jadwal belajar yang sudah kita buat. Nanti lama-lama kalau misalnya udah kita sering tulis, itu bakal terbiasa. Nah nanti bakal lebih gampang lah untuk mengatur jadwal belajar. Nah Brosis, demikian 5 tips dari Medi terkait membagi waktu untuk belajar. Semoga dengan 5 tips ini kita bisa benar-benar membagi waktu nih antara kuliah dengan bermain, dengan keluarga ataupun dengan teman atau hobi. Jadi kita nggak suntuk dalam 3,5 tahun itu belajar terus tetapi melupakan dunia luar. Karena tentunya dengan kita aktif di aktivitas yang lain itu bakal menambah wawasan kita juga, pengalaman dan juga bisa menambahkan soft skill. Dan hal-hal di luar pelajaran itu juga bakal sangat penting saat kita meniti karir saat menjadi dokter. Nah, sekian 5 tips dari Brosis terkait membagi waktu belajar. Semoga bermanfaat dan setelah Brosis nonton video ini, jangan cuma ditonton aja, tapi langsung dipraktekin. Bikin jadwal belajar, mau download aplikasi Monggo, ataupun cari tipe belajar yang cocok buat Brosis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Prepare a Doctor.